Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Widarno Saputra dari Program Studi Agama-Agama kelas 5A. Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mistisisme agama-agama. Yang pertama yaitu pengertian mistisisme. Menurut asal kata, mistik berasal dari bahasa Yunani, yaitu mistikos, yang artinya rahasia atau gaib. Berdasarkan arti tersebut, mistik sebagai sebuah paham, yaitu paham mistik atau mistisisme, merupakan paham yang memberikan ajaran yang serba mistis, atau misal ajarannya berbentuk rahasia, atau ajarannya serba rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dalam kekelaman, sehingga hanya diketahui atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama sekali penganutnya. Sedangkan menurut Oxford Elpeth Learner, The Dictionary mendefinisikan mistisisme sebagai suatu kepercayaan atau pengalaman tentang mistik, ajaran atau kepercayaan bahwa pengetahuan tentang hakikat Tuhan bisa diperoleh melalui meditasi atau pemahaman spiritual yang bebas dari pengaruh akal dan panca indera. Sementara menurut KBBI, mistisisme atau mistik merupakan subsistem yang ada dalam agama dan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia merasakan dan mengalami emosi bersatu dengan Tuhan. Adapun yaitu selanjutnya sejarah dan terbentuknya aliran-aliran mistisisme. Mistisisme adalah metode tertentu dalam penghampiran kepada realitas atau hakikat sebuah tema khusus sufisme yang lain, dengan memanfaatkan fakultas-fakultas spiritual, intuitif, dan emosional yang umumnya tidak aktif dan terpendam kecuali bila terimbau untuk aktif melalui pelatihan di bawah bimbingan. Dalam setiap tahapan atau maqamat itu, mereka memperoleh pengalaman spiritual dari keadaan-keadaan yang dialaminya hingga mencapai hakikat. Mereka mengalami ekstasi sebagai bentuk penyatuan diri dengan Tuhan. Hal itu dilakukan dengan bimbingan dari seorang guru atau mursyid yang telah memiliki pengalaman ketuhanan. Jadi mereka memperoleh wawasan kebenaran spiritual dari bahaya ilusi-ilusi. Dari situlah awal terbentuknya aliran-aliran mistisisme. Dari bimbingan itu terdapat sekelompok orang yang melakukan perjalanan untuk mencari guru sufisme terkenal. Mereka berkumpul untuk melakukan pelatihan dan bimbingan demi tercapainya kepasrahan diri. Mereka menyebutnya sebagai tarekat, yaitu perjalanan penyucian. Dua kecenderungan sebagai awal aliran itu diantaranya yaitu Abu Al-Qasim Al-Junaidi yang melakukan ritual dengan kemabukan, dan Abu Yazid Taifur Al-Bistami dengan ritual tanpa kemabukan. Kemudian selanjutnya itu ajaran dan sumbernya. Selain serba mistis, ajarannya juga serba subjektif dan tidak objektif. Tidak ada pedoman dasar yang universal dan yang otentik. Bersumber data dari pribadi tokoh utamanya, sehingga paham mistik itu tidak sama satu sama lain meski tentang hal yang sama. Sehingga pembahasan dan pengalaman ajarannya tidak mungkin dikendalikan atau dikontrol dalam arti yang semestinya. Biasanya tokohnya sangat dimuliakan, diagungkan, bahkan diberhalakan atau dimitoskan atau dikultuskan oleh penganutnya karena dianggap memiliki keistimewaan pribadi yang disebut karisma. Anggapan adanya keistimewaan ini dapat disebabkan oleh 1. Pernah melakukan kegiatan yang istimewa. 2. Pernah mengatasi kesulitan, penderitaan, bencana atau bahaya yang mengancam dirinya apalagi masyarakat umum. 3. Masih keturunan atau ada hubungan darah, bekas murid atau kawan dengan atau dari orang yang memiliki karisma. 4. Pernah meramalkan dengan tepat suatu kejadian besar atau penting. Itu ada beberapa pendapat tentang paham mistik atau mistisisme.
Yang pertama itu kepercayaan tentang adanya kontak manusia bumi dengan Tuhan. Kedua, kepercayaan tentang persatuan mesra roh manusia dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu kepercayaan kepada suatu kemungkinan terjadinya persatuan langsung manusia dengan zat ketuhanan dan perjuangan bergairah kepada persatuan itu. Yang keempat yaitu kepercayaan kepada hal-hal yang rahasia dan hal-hal yang tersembunyi. Yang kelima, kecenderungan hati atau nagging kepada kepercayaan yang menakjubkan atau kepada ilmu yang rahasia. Selanjutnya yaitu hal-hal yang termasuk mistisisme. Yang pertama yaitu ilmu gaib. Yang dimaksud dengan ilmu gaib adalah cara-cara dan maksud menggunakan kekuatan-kekuatan yang diduga ada di dalam alam gaib, yaitu yang tidak dapat diamati oleh rasio dan pengalaman fisik manusia. Kekuatan-kekuatan gaib ini dipercaya di tempat-tempat tertentu, pada benda-benda atau pusaka ataupun benda dan menjelma dalam tubuh manusia. Sejalan dengan kepercayaan tersebut timbullah fetishen, tempat keramat dan dukun sebagai wadah dari kekuatan gaib. Berdasarkan fungsinya, kekuatan gaib itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kekuatan gaib hitam atau black magic untuk dan mempunyai pengaruh jahat. Yang kedua itu kekuatan gaib merah atau red magic untuk melumpuhkan kekuatan atau kemauan orang lain. Yang ketiga yaitu kekuatan gaib kuning atau yellow magic untuk praktik okultisme. Yang keempat yaitu kekuatan gaib putih atau white magic untuk kebaikan. Kemudian yang kedua yaitu magis, untuk menjelaskan hubungan antara unsur-unsur kebatinan ini, kita pertentangkan magis ini dengan masalah lain yang erat hubungannya. Yang pertama itu magic dan takhayul. Orang percaya bahwa membunuh seseorang dapat dipergunakan bagian yang berasal dari tubuh orang yang dimaksud. Misalkan untuk membunuh musuh dengan cara membakar rambut atau kukunya. Yang kedua, magis dan ilmu gaib. Jika kita pergunakan contoh di atas, maka mempercayai kemampuan membunuh dengan menggunakan kemampuan rambut dan kuku melalui suatu proses pengolahan tertentu secara irasional tergolong ilmu gaib. Yang ketiga yaitu magis dan kultus. Dan yang keempat, dan dianggap mempunyai kekuatan memaksa kehendak kepada supranatural atau Tuhan. Kultus merupakan perbuatan yang terbatas pada pengharap dan mempengaruhi supranatural atau Tuhan. Yaitu ketiga, kebatinan. Menurut pendapat Profesor Jojo Diguno, berdasarkan hasil penelitiannya di Indonesia, aliran kebatinan dapat dibedakan menjadi 1. Golongan yang hendak menggunakan kekuatan gaib untuk melayani sebagai keperluan manusia atau ilmu gaib. Kedua, golongan yang berusaha untuk mempersatukan jiwa manusia dengan Tuhan selama manusia itu masih hidup, agar manusia itu dapat merasakan dan mengetahui hidup di alam baka. Yang ketiga, golongan yang berniat mengenal Tuhan atau selama itu manusia itu masih hidup dan menebus dalam rahasia ketuhanan sebagai tempat asal dan kembalinya manusia. Yang keempat, golongan yang berniat untuk menempuh budi luhur di dunia serta berusaha menciptakan masyarakat yang saling menghargai dan cinta mencintai dengan senantiasa mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Kemudian para psikolog. Menurut ilmu jiwa, gejala jiwa manusia itu dapat dibagi atas 1. Gejala jiwa yang normal yang terdapat pada orang-orang yang normal. 2. Gejala jiwa yang abnormal terdiri dari A. Gejala jiwa supranormal, B. Gejala jiwa paranormal, C. Gejala jiwa abnormal. Gejala-gejala jiwa paranormal ini dimiliki seseorang berdasarkan anugerah yang maha kuasa tanpa dipelajari, sehingga mempunyai kemampuan melebihi gejala jiwa orang yang normal, berupa yaitu kemampuan mengetahui sesuatu peristiwa sebelum terjadi, yaitu kemudian kemampuan perubahan tanpa menggunakan kekuatan yang terdapat di dalam fisik. Ya, cukup sekian dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.